vonis timpang untuk pengemplang. Menjadi pejabat korup di negeri ini sepertinya memiliki keuntungan tersendiri. Sepanjang yang bersangkutan sudah mengembalikan duit panas hasil memeras, maka vonis hukuman bakal dikorting hingga 50% oleh majelis hakim. Hal ini yang dialami oleh anggota 3 nonaktif Badan Pemeriksaan Keuangan 2019-2024, Ahsanul Kossasi. Ia didakwa menerima suap senilai 2,64 juta US dollar atau setara dengan 40 miliar rupiah untuk mengondisikan pemeriksaan proyek BTS 4G 2021. Jaksa menuntut Ahsanul 5 tahun penjara serta membayar denda 500 juta rupiah. Namun Ketua Majelis Hakim Faksal Hendri dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta Kamis 20 Juni kemarin hanya menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Vonis yang lebih rendah daripada tuntutan itu dijatuhkan karena uang senilai 40 miliar rupiah tersebut sudah dikembalikan oleh Ahsanul pada tahap penyidikan. Ahsanul juga dianggap telah menyesali perbuatannya karena menerima fulus secara tidak sah. Nasib mujur Ahsanul tidak dialami oleh seorang terdakwa pencuri telepon seluler, Hendra Suhadi. Ia divonis dengan hukuman 3 tahun 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Maulaboh, padahal jaksa menuntutnya 2 tahun penjara. Logika sederhana masyarakat tentu menilai ada ketidakadilan di sini. Kalau maling telepon seluler bisa dikenakan ultra petita atau vonis lebih berat daripada tuntutan, kenapa pejabat korup malah dikorting vonisnya? Kenapa bukan pengemplang duit rakyat yang dijatuhi dengan hukuman seberat-beratnya? Bukankah korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang membutuhkan sanksi berat guna menimbulkan efek jera? Haruslah diingat, korupsi merupakan kejahatan yang merampas hak rakyat, melindas hak asasi manusia, serta melawan kemanusiaan. Sebagai seorang pejabat BPK, seharusnya Ahsanul memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terkait proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Apalagi terdakwa Ahsanul justru memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu berupa uang tunai 2,64 juta US dollar. Uang itu ia terima dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama dengan sumber uang dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Duit diberikan karena sudah mendapat perintah dari Direktur Utama Bakti Anang Ahmad Latif. Ketiga nama itu, Windy, Irwan, dan Anang, juga menjadi terdakwa kasus BTS tersebut. Adapun Ahsanul menjadi terdakwa ke-16 dalam kasus itu. Rakyat jelas amat dirugikan, tapi tiada vonis berat buat Ahsanul. Atas vonis 2 tahun dan 6 bulan penjara itu, jaksa dan Ahsanul menyatakan pikir-pikir. Tentu publik mendorong agar Korps Adiaksa memperjuangkan kebenaran yang seolah dirampas sehingga hukuman berat yang menjerahkan dapat dikenakan ke Ahsanul. Publik juga mendorong agar Kejaksaan Agung atau Kejagung melanjutkan pengusutan kasus ini. Apakah duit haram 2,64 juta US dollar itu hanya dinikmati sendiri oleh Ahsanul atau jangan-jangan juga mengalir ke institusi BPK dan lembaga lainnya? Publik juga berharap agar nama-nama lain yang sempat tersebut di persidangan segera diperjelas status hukumnya. Saksi mahkota di persidangan misalnya menyebut Menpora Dito Aryo Tejo menerima 27 miliar rupiah untuk membantu menyelesaikan pengusutan kasus dugaan korupsi BTS 4G di Kejagung. Jangan biarkan pejabat korup bebas melenggang atau sekadar dijatuhi vonis ringan. Namun di saat bersamaan, maling kelas teri, bandit kelas coro dijerat hukuman berat. Buktikan kepada publik bahwa hukum tidak timpang di negeri ini.